Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anakku yang soleh-solehah? Kembali kita bertemu di pembelajaran fikih di kelas 3 ini. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari sama-sama kita berniat dan berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini menjadi ilmu yang berkah, yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nawaitu ta'alluma li'ila'i kalimatillah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Oke, anak-anakku semua, materi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang sholat sunnah rawatib. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah setelah kalian nanti mempelajari materi ini, kalian mampu menjelaskan pengertian sholat sunnah rawatib dengan benar. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan jenis sholat sunnah rawatib dengan benar. Yang ketiga, kalian mampu menyebutkan jumlah sholat sunnah rawatib dengan benar. Dan yang keempat adalah kalian mampu menghafalkan niat sholat sunnah rawatib dengan benar. Kalian perhatikan gambar ini. Pernahkah kalian melihat pemandangan seperti ini? Ketika adzan telah usai dikumandangkan, orang-orang berdiri melaksanakan sholat. Ya, kemungkinan sholat yang mereka lakukan itu adalah sholat sunnah rawatib. Lalu apa sih sholat sunnah rawatib itu? Pengertian sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan mengiringi sholat fardu, yaitu dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Sholat fardu yaitu sholat yang wajib kita laksanakan 5 kali sehari semalam, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut sholat sunnah qabliyah, dan yang dilaksanakan setelah sholat fardu dinamakan sholat sunnah ba'diyah. Jadi, jika meninjau dari waktunya, maka sholat sunnah rawatib ini terbagi menjadi 2, yaitu sholat sunnah qabliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Qabliyah artinya adalah sebelum, ba'diyah artinya adalah sesudah. Sholat sunnah rawatib, jika meninjau dari hukumnya, maka sholat sunnah rawatib terbagi menjadi 2, yaitu sunnah muakkadah, artinya sangat dianjurkan karena meninjau dari pekerjaan Rasulullah bahwa beliau tidak pernah meninggalkan sholat sunnah ini. Sedangkan yang kedua adalah sunnah ghairu muakkadah, artinya tidak terlalu dianjurkan karena Rasulullah kadang-kadang juga tidak mengerjakannya. Sholat sunnah rawatib yang masuk dalam kategori sunnah muakkadah ada 10 rakaat dengan rincian sebagai berikut: 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Sedangkan sholat sunnah rawatib yang kategori ghairu muakkadah ada 12 rakaat dengan rincian 2 rakaat sebelum sholat zuhur selain 2 rakaat yang hukumnya sunnah muakkadah. Selanjutnya 2 rakaat setelah sholat zuhur selain 2 rakaat yang hukumnya muakkadah. Jadi baik qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur ini masing-masing 4 rakaat, 2 rakaat yang hukumnya muakkadah, 2 rakaat yang hukumnya ghairu muakkadah. Selanjutnya 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, dan 2 rakaat sebelum sholat isya. Jadi jumlahnya ada 12 rakaat. Perlu kalian ingat bahwa tidak ada sholat sunnah rawatib setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Ketika kita mengerjakan sholat sunnah rawatib, kita diwajibkan berniat di dalam hati berbarengan ketika kita takbiratul ihram di awal sholat. Namun sebelum itu kita disunnahkan untuk melafalkan niat sholat tersebut dengan lidah kita
gunanya adalah untuk membantu hati kita menghadirkan niat sholat tersebut. Di sini Bapak akan mencontohkan niat sholat rawatib, yaitu sholat qobliyah zuhur dan sholat sunnah ba'diyah zuhur. Contoh lafal niat sholat qobliyah zuhur adalah usolli sunnata zuhri rok'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Sedangkan untuk contoh lafal niat sholat ba'diyah zuhur adalah usolli sunnata zuhri rok'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Jadi cukup mengganti kalimat qobliyah menjadi kalimat ba'diyah. Begitu pula dengan niat sholat rawatib lainnya. Anak-anakku semua, demikian tadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Untuk lebih menguasai materi sholat sunnah rawatib ini, silahkan buka buku pelajaran kalian halaman 3 sampai halaman 6. Sebagai bukti bahwa kalian telah mengikuti materi pembelajaran ini, silahkan isi nama kalian di kolom komentar beserta kelas kalian. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi hikmah pelaksanaan sholat sunnah rawatib dan tata cara pelaksanaan sholat sunnah rawatib. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.